Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sifat biologi laut. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jubair. Saya Wulandita Sari. Saya Rusuluno. Saya Muhammad Nama Gustianto. Adapun materi yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan sifat biologi laut. Yang kedua, keanekaragaman hayati laut. Yang ketiga, proses fotosintesis di laut. Yang keempat, peran fitoplankton dalam ekosistem laut. Yang kelima, adaptasi ikan laut. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya laut. Materi pertama akan dibacakan Saudari Wulandari. Pengenalan sifat biologi laut. Laut merupakan habitat bagi berbagai jenis organisme yang memiliki sifat biologi yang unik dan menarik. Organisme laut harus dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras, seperti tekanan air yang tinggi, suhu yang rendah, dan kurangnya cahaya matahari. Selain itu, organisme laut juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, seperti kemampuan untuk menghasilkan cahaya, bioluminesensi, mampu bergerak dengan cepat menggunakan sirip atau tentakel, serta dapat mempertahankan keseimbangan tubuh di bawah tekanan air yang tinggi. Ya, kemudian materi selanjutnya akan dibacakan Saudara Bagus Purnomo. Keanekaragaman hayati laut. Laut merupakan tempat tinggal bagi sekitar 50% dari seluruh spesies dunia. Keanekaragaman hayati laut sangat tinggi, mulai dari plankton hingga ikan paus raksasa. Setiap jenis organisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Namun keanekaragaman hayati laut saat ini sedang terancam karena aktivitas manusia, seperti pencemaran laut, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya laut sangat penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bumi. Proses fotosintesis di laut. Fotosintesis adalah proses yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, termasuk kehidupan laut. Proses ini dilakukan oleh tumbuhan laut, seperti alga dan ganggang, yang mampu mengubah sinar matahari menjadi energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sebagian besar oksigen yang kita hirup sehari adalah berasal dari laut melalui fotosintesis oleh tumbuhan laut. Materi selanjutnya akan dibacakan Saudara Ilham Gustianto. Peran fitoplankton dalam ekosistem. Fitoplankton merupakan organisme laut yang sangat kecil, namun memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Fitoplankton adalah proses produksi utama di laut yang menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Selain itu, fitoplankton juga menjadi makanan bagi zooplankton dan ikan kecil, yang kemudian menjadi makanan bagi ikan yang lebih besar. Dengan demikian, fitoplankton berperan sebagai dasar rantai makanan di laut dan mempengaruhi ketersediaan sumber daya ikan bagi manusia. Selanjutnya, adaptasi ikan laut. Ikan laut memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang keras. Beberapa spesies ikan laut memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya bioluminesensi untuk menarik mangsa atau menghindari predator. Selain itu, beberapa spesies ikan laut juga memiliki kemampuan untuk berenang dengan cepat menggunakan sirip atau tentakel, serta dapat mempertahankan keseimbangan tubuh di bawah laut tekanan air yang tinggi. Kemampuan adaptasi ini membuat ikan laut menjadi salah satu organisme paling menarik di laut. Pemanfaatan sumber daya laut. Sumber daya laut memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan oleh manusia, seperti hasil tangkapan ikan, minyak, dan gas bumi, serta pariwisata laut. Namun, pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Upaya pengelolaan sumber daya laut yang baik meliputi pengaturan jumlah tangkapan ikan, pelindungan terhadap habitat laut yang penting, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Dengan cara ini, manusia dapat memanfaatkan sumber daya laut dengan bijak dan tetap menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Jadi, kesimpulan dalam materi sifat biologi laut ini,
Kita telah belajar tentang pengenalan sifat biologi laut, keanekaragaman hayati laut, proses fotosintesis di laut, peran fitoplankton dalam ekosistem laut, adaptasi ikan laut, dan pemanfaatan sumber daya laut. Kita juga menyadari bahwa kehidupan laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan perlu dilindungi agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Kamsahamnida.